Sahabat fillah yang dirahmati Allah, orang yang beriman adalah orang yang percaya akan terjadinya hari kiamat. Maka ia akan mempersiapkan diri dengan berbagai amal yang terbaik, berharap termasuk golongan as-sabiqun atau golongan kanan. Apa saja kenikmatan yang diperoleh golongan kanan? Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan golongan kanan atau disebut ashabul yamin dimulai dari ayat 27 hingga ayat 40. Alangkah bahagianya golongan kanan itu. Mereka akan mendapat berbagai kenikmatan. Mereka berada di antara pohon bidara yang tak berduri, pohon yang tersusun rapih buahnya, diteduhi naungan yang terbentang luas, disediakan air yang tercurah dan kasur, serta ditemani para bidadari yang setia menemani dengan penuh cinta. Sahabat fillah yang dirahmati Allah, asbabun nuzul kenikmatan surga dalam surat Al-Waqiah ini dilatari saat orang-orang Taif diizinkan oleh Rasulullah untuk menguasai sebuah lembah yang indah dan bersarang madu. Mereka mendengar bahwa surga itu serba indah. Mereka pun berangan-angan memiliki lembah di surga seperti yang mereka miliki waktu itu. Mereka pun berkata, "Aduhai, alangkah bahagianya jika di surga terdapat berbagai hal seperti di lembah ini." Maka turunlah ayat ini yang melukiskan kenikmatan surga yang disediakan bagi golongan kanan. Tentu gambaran surga ini supaya lebih mudah difahami, padahal keindahan dan kenikmatan surga jauh dibanding semua kenikmatan yang ada di bumi ini. Bukankah Rasulullah yang dijamin masuk surga, bahkan terjaga dari dosa, masih selalu beristighfar 100 kali satu hari? Dan ketika hal ini ditanyakan oleh sang istri, Aisyah radhiyallahu anha, Rasul pun menjawab, "Apakah aku tidak boleh jadi hamba yang bersyukur?" Lalu, bagaimana dengan kita? Hamba yang penuh dosa ini, berapa banyak kita beristighfar? Dan berapa sering kita mengevaluasi diri kita sendiri? Selain 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah juga menyebutkan ada 70.000 dari umatnya yang akan masuk surga tanpa hisab. Saat itu, Ukasah ibnu Mahsan al-Asadi meminta bagian dari jumlah tersebut. "Wahai Nabi Allah, doakanlah kepada Allah, semoga Dia menjadikan diriku termasuk yang di antara mereka, yang 70.000 itu." Pinta. Setelah itu, kemudian Allah menjelaskan bagaimana pedihnya siksaan bagi golongan kiri, seperti yang dijelaskan dari ayat 42 hingga 44. Mereka menderita karena angin yang sangat panas dan air yang mendidih hingga menembus pori-pori, dipayungi asap tebal hitam yang mengerikan. Padahal dulu mereka hidup bermegah-megah, dan ketika datang peringatan dari Rasulnya tentang hari kiamat, kapan hari kiamat akan tiba? Memang rahasia Allah. Pengetahuan kita tentang akan datangnya hari kiamat sungguh sangat terbatas. Kita mengetahui hari maha dahsyat itu dengan penjelasan dari Al-Quran dan Al-Hadis. Pada hari itu, manusia akan digiring ke padang mahsyar dengan berbagai kondisi sesuai dengan kondisi amalnya masing-masing. Ada yang digiring dengan berjalan kaki, sebagaimana sabda Nabi, "Sesungguhnya kalian akan menjumpai Allah dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak berpakaian, berjalan kaki, dan belum dihitan.
Hadis riwayat Bukhari. Ada juga yang digiring dengan cara berkendaraan, namun tidak sedikit juga yang diseret di atas wajah-wajah mereka. Matahari akan didekatkan dengan jarak 1 mil, sehingga manusia merasakan panas dan berkeringat. Bahkan sampai keringat tersebut menenggelamkannya. Sesuai dengan amalan masing-masing ketika kita di dunia, Nabi bersabda, sehingga manusia tersiksa dalam keringatnya sesuai dengan kadar amal-amalnya di antara mereka. Ada yang keringatnya sampai kedua mata kakinya, ada juga yang sampai lututnya, dan ada juga yang sampai sepinggangnya, serta ada yang tenggelam dalam keringatnya. Rasulullah memberikan isyarat dengan meletakkan tangan ke mulut beliau. Kita bisa bayangkan kalau seandainya saat ini matahari didekatkan dengan jarak 1 mil, maka sudah pasti bumi ini akan hancur terbakar. Peristiwa itu pasti terjadi, dan saat di padang mahsyar nanti tak ada yang bisa menaungi kita kecuali naungan dari Allah. Lalu siapa yang berhak mendapatkan naungan itu? Rasulullah telah mengabarkan kepada kita bahwa 7 golongan yang dinaungi Allah dalam naungannya pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungannya, yaitu pemimpin yang adil, pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Tuhannya, seseorang yang hatinya tergantung di dalam masjid, 2 orang saling mencintai yang bertemu dan berpisah karena Allah, seorang laki-laki yang digoda seorang perempuan cantik yang memiliki pangkat dan berparas cantik, namun ia berkata, "Sungguh aku takut Allah." Seorang laki-laki yang bersedekah dengan sembunyi-sembunyi sampai tangan kirinya tak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya, dan seseorang yang mengingat Allah ketika sendiri hingga kedua matanya menangis. Hadis riwayat Bukhari. Lalu, termasuk golongan manakah kita? Semuanya tergantung kita. Kita dibebaskan memilih mau jadi yang beriman, orang fasik, atau orang yang ingkar. Namun, segala kebebasan itu akan diminta pertanggungjawaban di akhirat nanti. Wallahu a'lam.